bawa setrika sampai tujuan, peka mendengar suara Tuhan. Shalom, selamat sore saudara dikasih Tuhan. Berbahagia sekali pada sore hari ini kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang keempat. Kita baca mulai. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku. Saudaraku, waktu itu Tuhan memanggil Samuel, nabi yang masih muda ini, saudara. Dia tidak mengerti, dia tidak mengerti panggilan Tuhan. Seperti saat sore hari ini, Tuhan itu berbicara kepada kita, memanggil kepada saudara dan saya. Tapi banyak yang menutup telinga, menutup mata hatinya, tidak mau dengar atau tidak mengerti, saudara. Samuel dalam cerita ini terakhir waktu Eli tahu ini panggilan Tuhan. Eli berkata, saudaraku, kalau kamu dengar panggilan lagi kamu bilang, ya Tuhan, aku siap mendengar. Saudaraku, dan Tuhan mulai sampaikan firman Tuhan. Saudaraku, kalau sore hari ini saudara bisa mendengar suara Tuhan, itu satu anugerah, keuntungan. Saudaraku, Tuhan bilang hari ini, jikalau engkau mendengar suaranya, jangan keras hati. Tuhan itu selalu memanggil kita, saudara, menyadarkan kita, bicara pada umat manusia, istimewa jemaat-jemaat yang sudah undur, jemaat yang sudah lemah, jauh dari Tuhan. Sore hari ini Tuhan memanggil saudara supaya saudara kembali kepada Tuhan. Sebab apa, saudara? Yang pertama, supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak hancur. Banyak orang tidak sadar, saudaraku, dalam hidupnya itu menuju kepada celaka, menuju kepada kebinasaan. Manusia suka melasatkan kedagingannya, saudaraku, tetapi orang-orang beriman selalu peka dengan suara Tuhan. Tuhan itu mengundang, berbicara supaya kita bahagia. Saudaraku, Yesus berkata, marilah kepadaku, kamu semua yang berlelah, kamu semua yang berbeban berat, aku akan memberi sentosa kepadamu. Bukan main, saudaraku. Panggilan Tuhan itu adalah panggilan memberi sentosa, memberi kedamaian. Saudara dikasih Tuhan, satu kali manusia yang mendengar panggilan Tuhan dan dia masuk di dalam yang namanya Taman Eden, bukan main. Di situ dia akan menikmati hidup yang sangat berbahagia. Saudara-saudara, sebab itu saudaraku, kita belajar untuk mendengar panggilan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam manusia itu ada dua suara yang berbicara, yaitu suara diri sendiri, suara kedagingan, suara iblis, dan suara Tuhan. Saudaraku, tergantung sikap kita. Paulus bilang, oh, hidupku untuk Kristus. Saudaraku, apa yang Tuhan inginkan itu aku kerjakan. Sebab itu, saudaraku, kita belajar untuk peka dengan suara Tuhan. Samuel awalnya dia tidak mendengar suara Tuhan.
saudaraku. Tapi sejak saat dia bisa peka dengan suara Tuhan, dia selalu belajar mentaati firman Tuhan. Saudaraku, di dalam perjalanan pelayanan Samuel, dia jadi berkat yang luar biasa. Saudara-saudara, pada waktu Samuel dia mau mengundurkan diri sebagai seorang nabi, dia bilang pada orang Israel, coba tunjukkan siapa yang pernah aku tipu, siapa yang pernah aku ambil ternakmu, siapa yang pernah aku rugikan. Oh, mereka bilang, enggak pernah. Engkau tidak pernah berbuat perkara-perkara yang tidak baik. Sebab apa? Samuel belajar jalan dalam pimpinan suara Tuhan. Peka. Kalau saudara peka suara Tuhan, kadang-kadang satu orang sudah disuruh Tuhan, berikan ini persembahan, korban buat Tuhan. Enggak mau saudara, enggak mau. Akhirnya lewat berapa saat dia kena musibah, dia kena masalah, dia kena macam-macam hal sehingga hartanya habis. Saudara, enggak dapat kesempatan. Saya tidak lupa itu saudara, kesaksian seorang istri, seorang dokter waktu terkenal, waktu masih suaminya laris, dia tidak berbuat buat Tuhan saudara. Dia tahan, dia turuti dirinya sendiri, dia dengarkan suara sendiri saudaraku. Tapi pada waktu suaminya tiba-tiba mati, dia kepingin memberi Tuhan, tidak bisa, sudah tidak punya kesempatan. Begitu juga saudara, kalau siang hari ini saudara peka dengan suara Tuhan, saudara melakukan sesuatu masa depan yang luar biasa saudara. Saudara mengerjakan perkara-perkara yang ajaib bersama Tuhan. Kita sering tidak membayangkan. Lazarus, dia tidak pernah membayangkan kalau hidupnya duduk bersama Abraham di dalam kerajaan sorga di Firdaus. Bukan main, dia cuma taat pada Tuhan, miskin, biarpun dia menderita, tapi dia tetap taat kepada Tuhan. Saudaraku, biar saudara peka akan suara Tuhan. Suara Tuhan itu artinya membawa kita kepada kesucian, kekudusan. Sebab Tuhan bilang, hendaklah engkau kudus seperti aku kudus. Saudaraku, orang yang enggak mau mentaati suara Tuhan, dia akan hidup menurut mau sendiri. Banyak orang kepingin senang sendiri. Dia mau, saudaraku, menuruti kedagingannya. Itu seperti Saul, dia turuti kebencian, dia turuti saudara-saudaraku kepahitan hati. Akibatnya saudara lihat, Saul tidak didengar oleh Tuhan. Waktu dia dalam kebutuhan, keperluan, dia berteriak pada Tuhan, mencari Tuhan, tidak ada jawaban, tidak ada jawaban. Saudara-saudara, orang yang keras hati di dalam keinginan sendiri, menuruti hawa nafsunya, itu Tuhan bicara pun tidak peka saudara. Saudara, kalau ada genset atau mesin dinamo yang jalan, orang bicara pun tidak kedengaran. Saudaraku, satu karyawan waktu bosnya berjalan, saudaraku, di tengah riuhnya suara mesin genset, Pak, jangan melangkah, saudara-saudara. Tapi bosnya jalan terus, dia tidak dengar, akhirnya diambil batu, saudara, dia lempar kena badannya. Bosnya berhenti, dia tanya, siapa yang melempar aku? Lalu saudaraku, karyawan ini bilang, Bapak melangkah satu langkah, kamu akan mati seketika. Saudaraku, ada kabel yang terpampang di depannya. Kalau itu diinjak habis, baru dia bilang terima kasih. Banyak orang kadang-kadang Tuhan ajar, Tuhan pukul supaya sadar. Kalau saat ini saudara tidak mau dengar suara Tuhan, maka Tuhan akan datangkan masalah.
Saudaraku, macam-macam problem. Ada yang sakit, ada yang hartanya berkurang, ada yang tiba-tiba kehilangan. Itu sebenarnya suara Tuhan. Itu peringatan Tuhan. Kita yang tidak mau dengar, kalau teruskan habis. Sebab itu diizinkan Tuhan, saudara. Tuhan bicara kepada Simson lewat orang-orang Israel, lewat orang tuanya, bahkan lewat nabi-nabi Tuhan sekalipun. Tapi Simson tidak mau dengar, saudara. Simson terus menuruti perzinahannya, menuruti keinginan daging. Saudaraku, apa akhirnya, akibatnya? Tuhan izinkan Simson dicukil kedua biji matanya. Oh, dia sangat menderita, saudara. Meraung-raung. Ingat baik-baik, kalau saudara tidak peka dengan suara Tuhan, Tuhan akan datangkan, ya, izinkan musibah datang, celaka datang, supaya apa? Manusia sadar. Saudara-saudaraku, kalau tidak digoncang, tidak sadar-sadar, seringkali datang macam-macam musibah. Baru Simson menggelepar. Dia sadar betapa pahitnya dosa itu. Karena itu kalau saudara tidak peka, suara Tuhan itu mendorong, mengajak, memimpin kepada jalan yang benar, kepada jalan kesucian Tuhan, saudaraku, maka Tuhan akan datangkan bela. Tuhan datangkan bela, saudaraku. Sampai di Mesir Tuhan buat 10 bela, tapi orang Israel, mereka tetap keras hati, mereka tetap tidak yakin akan pertolongan Tuhan. Banyak orang tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan karena tidak dengar suara Tuhan, saudaraku. Tapi hamba-hamba Tuhan lewat Musa, lewat Elia, lewat Elisa, Tuhan sampaikan firman, dan itu jadi, saudara. Apalagi Yesus mau datang, saudaraku, bersedialah, dengar suara Tuhan. Kita berdoa pada siang hari ini. Saya doakan bagi saudara yang ada persoalan, yang ada kesukaran sore hari ini. Saya doakan saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan tahu mereka-mereka yang mulai sadar akan suara Tuhan. Tuhan bicara dalam hati, dalam nama Yesus. Berkati sore ini Tuhan, berkati saat ini, supaya pendengar, oh Tuhan, siaran ini Tuhan memberkati bagi jemaat GTI maupun pemirsa. Tuhan berkati supaya mereka sadar dan mereka mau, Tuhan, kembali dalam jalan Tuhan. Berkati hamba-Mu, serahkan dalam tangan. Engkau sertai para pemirsa saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sebab itu angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapan syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom. Sampai jumpa dalam waktu siaran yang akan datang. Haleluya. You're the only one I need. I turn to you and you were always there. In troubled times it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am onto you. Here we go. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. Lord is my light. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my
salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my